Baik, di sini saya akan membacakan latar belakang. Yang pertama, ketahanan nasional dan bela negara penting menjaga persatuan NKRI. Yang kedua, tantangan multidimensi yaitu radikalisme, hoaks, konflik sosial, dan ketimpangan ekonomi. Yang ketiga, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun akibat gaya hidup pejabat, kebijakan tidak terpihak, dan janji politik tak terpenuhi. Yang keempat, peran pemerintah dan tokoh masyarakat krusial yaitu teladan transparansi, edukasi, dan menjaga kerukunan. Yang kelima, urgensi penelitian yaitu memahami persepsi masyarakat agar komitmen kebangsaan dapat diperkuat. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apakah ada faktor seperti kurangnya informasi, kesibukan, atau kurangnya rasa percaya terhadap pemerintah? Yang kedua, bagaimana ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini seperti konflik sosial, radikalisme, atau ketimpangan ekonomi dalam konteks ketahanan nasional? Yang ketiga, bagaimana peran pemerintah dan tokoh masyarakat dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan? Adapun tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pentingnya ketahanan nasional dan bela negara. Yang kedua, untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mendukung ketahanan nasional. Yang ketiga, untuk merumuskan strategi penguatan komitmen kolektif kebangsaan berdasarkan masukan masyarakat. Adapun juga manfaatnya, yang pertama, dalam bidang menambahkan khazanah ilmu pengetahuan, pendidikan kewarganegaraan, bela negara, dan ketahanan nasional. Yang kedua, memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep partisipasi publik dalam ketahanan nasional. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga pendidikan dalam merancang program bela negara yang lebih inklusif dan partisipatif. Yang keempat, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kurikulum atau modul pendidikan karakter dan kebangsaan di berbagai jenjang pendidikan. Wawancara ini yang bertema persepsi masyarakat mengenai urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Adapun waktu dan tempat wawancaranya hari Rabu tanggal 2 September 2025 pada pukul 16.00 sampai dengan 19.00 WIB. Tempatnya Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Yang terakhir, narasumber. Adapun narasumber yang kita ambil sebanyak 15 orang dan masyarakat desa yang berprofesi sebagai pedagang, tukang parkir, satpam, dan masyarakat yang bertempat tinggal di Mataram dan sekitarnya. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi rasa percaya atau ketidakkepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, kami dapat melihat bagaimana pandangan masyarakat, khususnya para pedagang dan pekerja kecil terhadap kinerja pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Penyebab berkurangnya rasa percaya masyarakat terjadi mulai dari masalah informasi hingga persoalan kebijakan yang dirasakan kurang adil. Dari hasil wawancara, beberapa narasumber memberikan pandangan yang cukup menarik. Menurut Bapak Faisal Rosadi, seorang pedagang di Karanggenteng, Mataram, mengungkapkan bahwa memang ada rasa kurang percaya dari masyarakat terhadap pemerintah. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya informasi yang jelas, baik dari media sosial maupun dari sumber yang
resmi lainnya. Namun yang paling menonjol menurut beliau adalah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPR. Beliau mencontohkan bahwa tunjangan DPR terus naik, sementara rakyat justru terbebani dengan kenaikan pajak. Menurut beliau sebagai pedagang, penghasilan tidak menentu, tetapi kebutuhan hidup pajak terus meningkat. Hal ini membuat beban hidup terasa semakin berat, terutama bagi yang sudah berkeluarga. Sementara itu, Bapak Sartono, seorang penjual kopi keliling di Mataram, memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Beliau mengatakan bahwa secara pribadi masih ada rasa kepercayaan kepada Presiden, akan tetapi ketika berbicara tentang DPR, menteri dan pejabat di bawahnya, sekitar 80% rasa percaya tersebut sudah hilang. Menurutnya semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula kebutuhan dan kepentingannya yang harus dipenuhi. Hal ini sering melahirkan sikap rakus dan merasa tidak pernah cukup. Kondisi inilah yang membuat masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Dari kedua pendapat tadi, dapat kita simpulkan bahwa kurangnya informasi yang jelas, beban ekonomi yang semakin berat, serta perilaku pejabat yang dianggap mementingkan diri sendiri menjadi faktor utama yang berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya DPR. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan terhadap 10 narasumber, dapat disimpulkan bahwa ancaman yang dihadapi Indonesia pada saat ini cukup kompleks, mulai dari konflik sosial, radikalisme, hingga ketimpangan ekonomi yang berpotensi melemahkan ketahanan nasional. Masyarakat menilai kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat, seperti kenaikan pajak atau harga bahan pokok, bisa menimbulkan keresahan sosial dan memicu konflik horizontal maupun vertikal. Para pedagang juga merasakan dampak langsung dari konflik atau aksi demonstrasi yang membuat suasana usaha menjadi sepi dan merugikan perekonomian. Selain itu, kekhawatiran akan munculnya konflik besar seperti pada tahun 1998 serta potensi berkembangnya radikalisme di tengah masyarakat menjadi ancaman serius apabila tuntutan rakyat tidak segera ditangani dengan bijak. Salah seorang narasumber bahkan menegaskan bahwa keresahan masyarakat yang dibiarkan tanpa solusi hanya akan memperburuk situasi sehingga pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang adil dan berpihak pada rakyat. Situasi ini menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas, meredam keresahan, serta memperbaiki persatuan demi ketahanan nasional. Menurut dari hasil wawancara yang kita dapatkan, bagaimana ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini seperti konflik sosial, radikalisme, atau ketimpangan ekonomi dalam konteks ketahanan nasional. Menurut Ibu Dharma, kenaikan pajak atau kebijakan yang memberatkan bisa memicu keresahan sosial, ketimpangan ekonomi, dan harga bahan pokok yang tinggi dapat memicu konflik horizontal dan vertikal. Situasi ini mengancam ketahanan nasional dan stabilitas negara. Menurut Bapak Hansa Nurul, konflik dan demo berdampak pada usaha kecil. Suasana menjadi sepi dan konsumen takut keluar. Usaha sekitar lokasi konflik sangat merasakan dampaknya. Dan menurut Bapak Faisal Rosadi, ancaman terhadap Indonesia cukup serius. Pemerintahan harus memenuhi tuntutan masyarakat untuk menghindari konflik seperti tahun 1908. Radikalisme juga perlu diwaspadai karena dapat memperburuk situasi jika masalah ekonomi tak segera ditangani. Menurut dari hasil wawancara yang kita dapatkan, bagaimana peran pemerintah dengan tokoh masyarakat dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan? Menurut Ibu Dharma, diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mahasiswa. Pemerintah harus jadi jembatan komunikasi dan kebijakan yang pro rakyat. Tokoh masyarakat berperan strategis dalam menjaga ketenangan dan mencegah provokasi. Dan menurut Bapak Sartobo, pemerintahan harus lebih terbuka, kolektif, dan bekerja dengan hati. Banyak pejabat masih
Mementingkan pribadi, pemerintah harus jadi teladan dan benar-benar memperjuangkan rakyat untuk membangun kepercayaan kembali. Dan menurut Bapak Kanza Nurul, pemerintahan bisa bangun rasa percaya dengan kebijakan yang meringankan rakyat. Misalnya menurut pajak atau harga kebutuhan pokok, hal ini dapat membantu masyarakat lebih bangga dan percaya pada negara. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan dan kesimpulan dari hasil kerja kelompok kami. Yang pertama adalah kurangnya kepercayaan pada pemerintah. Masyarakat sering kehilangan kepercayaan pada pemerintah karena melihat pejabat hidup mewah, janji politik yang tidak ditepati, dan kebijakan seperti kenaikan pajak yang memberatkan. Kurangnya informasi yang jelas dan adanya hoaks membuat kepercayaan publik semakin menurun. Hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan dan keresahan di masyarakat. Yang kedua adalah ancaman ketahanan nasional. Ketahanan nasional tidak hanya soal militer, tetapi juga keamanan sosial dan ekonomi. Konflik sosial, gerakan radikalisme, dan ketimpangan ekonomi bisa memicu keresahan dan kerusuhan jika tidak ditangani. Ketika masyarakat merasa tidak adil atau terancam, stabilitas negara bisa terganggu. Terakhir, yang ketiga, peran pemerintah dan tokoh masyarakat. Pemerintah harus menjadi teladan melalui transparansi, kebijakan yang berpihak pada rakyat, dan perilaku yang jujur. Tokoh masyarakat dan tokoh agama berperan mengedukasi, menanamkan nilai kebangsaan, dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan kerjasama ini, masyarakat bisa hidup rukun, menghargai perbedaan, dan stabilitas nasional tetap terjaga.